Salam semua, selamat tahun baru. Salam saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi di dalam Tuhan. Selamat malam waktu Indonesia. Selamat pagi untuk New York. Selamat siang untuk Eropa. Dan untuk semua teman-teman yang ada di Jerman. Dan selamat datang untuk yang baru pertama sekali mengikuti ibadah persekutuan KTB ini. Salam. Semua karena anugerah Tuhan, kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Kita dipertemukan kembali di dalam persekutuan KTB ini. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Kita diperbolehkan masuk di tahun 2023 ini. Kita bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan Tuhan yang baik, yang setia kepada kita. Dan saya juga bersyukur walaupun keadaan saya saat ini, suara saya kurang begitu baik, namun saya bersyukur dapat bersama-sama dengan saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan saat ini. Saya bertugas sebagai host dan sekaligus hari ini saya sebagai moderator kita. Baik, sebelum kita memulai ibadah kita ini, mari kita membuka ibadah persekutuan KTB ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Di sini saya membaca satu ayat firman Tuhan untuk kita semua yang terambil dari kitab Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amore yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Saya percaya saudara-saudara, adik-adik yang dikasihi Tuhan, yang ada di Zoom meeting saat ini, yang mau hadir hari ini di persekutuan KTB kita, datang untuk beribadah kepada Tuhan. Mau bersekutu kepada Tuhan. Berbahagialah sekali kita dapat datang hadir di ibadah diawali dengan pembukaan tahun 2023 ini. Kita harus percaya bahwa kita yang hadir pada saat ini adalah orang-orang pilihan Tuhan. Ada banyak orang-orang di luar sana yang dapat kesempatan untuk beribadah, tetapi kita yang ada di sini mengambil kesempatan mau beribadah, bersekutu, dan siap menerima berkat. Saya percaya tidak ada hal-hal yang kebetulan jika saudara-saudara dan adik-adik yang dikasihi Tuhan ada di dalam Zoom meeting ini bersama kami. Ya, meskipun keadaan dunia saat ini sedang tidak menentu entah kemana arahnya. Dan tak dapat disangkal hari-hari ini terakhir ini benar-benar menyaksikan dunia memang sedang mengalami masa-masa yang sulit dan sukar. Sejak adanya COVID dari tahun 2020 sampai saat ini masih belum dapat ditangani dengan tuntas. Masih saja ada orang yang kita dengar yang meninggal dunia gara-gara COVID. Keadaan Eropa saat ini harus mengadakan hemat massa irit dalam pemakaian listrik, di mana kita hidup di Eropa harus membatasi pemakaian listrik. Keadaan dunia ekonomi keuangan tidak stabil dengan adanya perang Ukraina dan Rusia membuat dunia bahan makanan dan gas dan lain-lain harganya meloncat mahal. Beberapa ratus orang kehilangan pekerjaan, seakan-akan jaminan untuk masa depan sudah susah dan sukar.
Lagi katanya bahwa tahun 2023 adalah masa sukar. Dari itu kita dianjurkan harus irit dan hemat dalam arti dalam mengelola keuangan kita. Agar kita dapat memenuhi kebutuhan kehidupan kita. Tetapi kita yang ada di sini tidak perlu khawatir dan takut menjalani kehidupan ini. Karena masih ada Tuhan, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan pegang kendali. Itulah yang membuat kita yakin untuk mau datang, beribadah, bersekutu bersama Dia hari ini. Memasuki tahun yang baru, tahun 2023, mari kita introspeksikan keadaan hati kita. Waspadalah, jangan terkecoh dan jangan terbuai dengan dunia ini. Mari kita mendekatkan diri kepada Allah. Agar kita semakin kuat untuk bertahan sampai akhirnya. Hai umat Tuhan, jangan mabuk oleh berbagai macam alasan untuk tidak beribadah. Carilah Tuhan selama Dia berkenan ditemui oleh kita. Jadilah pemenang. Ingatlah, kesukaran apapun, Tuhan pasti ada jalan keluarnya. Bila kita sungguh-sungguh mencari dan beribadah kepadanya. Jangan tinggalkan persekutuan, tetaplah beribadah bersama-sama dengan teman-teman seiman. Izinkanlah kita saling topang dalam doa, dalam iman, agar kita sungguh-sungguh nanti dapat bertahan. Jangan lihat ke belakang, tetaplah ke depan. Hapus segala kesalahpahaman. Datanglah beribadah kepada Tuhan. Kumpullah bersama saudara-saudara seiman dalam beribadah bersama-sama. Tuhan Yesus sudah mau datang. Hai orang benar, jangan takut memasuki tahun 2023. Tuhan akan selalu menyertai kita. Dari itu saat ini saya akan mengajak semua bersukacita dan bersorak-sorak menyambut Sang Raja untuk memuji Dia, menyembah Dia, yaitu Tuhan Yesus Juru Selamat dunia kita. Sekarang kita hadir masuk dalam hadirat Tuhan, buka hati kita agar Roh Kudus bekerja setiap kita yang ada di dalam Zoom meeting ini. Siapkan hati kita dan tanggalkan semua yang menjadi beban pikiran kita. Mari kita memfokuskan pikiran dan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari dengan pujian yang pertama yang dibawakan oleh Adik Yanti Krans, yaitu dengan kita dan selalu menopang kita di dalam segala situasi. Biarlah kita tetap memuji Dia juga di tahun 2023 nanti. Kita mau percaya Tuhan tetap bersama kita. Aku disayang Tuhan, aku diajak jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, 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 sayang Tuhan, diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 hallelujah. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 hallelujah. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 hallelujah. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 hallelujah. Glory, 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 puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Adik Yanti. Walau internetnya kali ya agak terganggu, minta maaf, tapi kita masih bisa memuji Tuhan. Pujian yang sangat indah sekali. Pujian ini salah satu juga kesukaan saya. Tiga-tiga ini kesukaan saya. Sangat enak sekali dinyanyikan tadi ya. Memang segala puji, hormat, dan syukur hanya pada Tuhan ya.
Tidak ada lagi yang dapat disembah selain hanya Dia saja. Dia layak menerima pujian. Dia layak disayang. Ya? Memang Dia adalah Allah yang layak menerima pujian ini. Oke, sebelum kita melanjutkan lagi ibadah kita, mari kita masuki dengan doa pembukaan yang dibawakan oleh saudari kita, Kuana. Silakan, Kuana. Baik, terima kasih. Mari kita sehati dalam doa. Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus dan Roh Kudus, puji dan syukur, terima kasih kami kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas anugerah dan pemeliharaan yang Tuhan berikan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Terima kasih Bapa, kasih-Mu yang begitu besar yang telah Engkau berikan kepada kami di masa 2022. Dan terima kasih juga Bapa, kami boleh kembali berkumpul Bapa dengan Zoom online ini Tuhan, untuk menerima apa yang Kau mau sampaikan bagi kami. Bapa yang di surga, kami ucap syukur terima kasih juga Tuhan, di mana kami juga dalam keadaan seperti apa yang juga Tuhan berikan, kami mengucap syukur kami masuk tahun 2023 ini Tuhan dengan penyertaan-Mu. Kami mohon pimpinan-Mu selalu Bapa, dan hikmati kami di dalam kami menjalani kehidupan kami yang Kau karuniai juga untuk tahun 2023 ini Bapa. Kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu saja yang akan senantiasa membungkus hati, pikiran, dan akal budi kami juga. Bapa yang di surga, kami juga mengucap syukur terima kasih Bapa, di mana Engkau juga Tuhan yang menghadirkan Ibu Alida pada kesempatan hari ini kembali untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kami semua. Kiranya juga Tuhan urapi Ibu Alida dengan kuasa Roh Kudus-Mu dan hikmat-Mu Bapa. Dan kiranya juga kami semua satu persatu yang hadir di Zoom online ini Tuhan, kami mohon juga agar Engkau urapi kami, telinga, mata hati kami Tuhan, untuk mendengar apa yang Kau mau sampaikan, dan berikan kepada kami juga kekuatan Bapa untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Ya. Kami juga mohon kiranya Tuhan singkirkan segala gangguan-gangguan Bapa yang ada, maupun yang ada di dalam hati kami, dari kesibukan kami sampai tadi juga Tuhan, biarlah kami boleh mengonsentrasikan hati dan pikiran kami Tuhan, untuk ibadah pada kesempatan jam ini. Kami percaya Bapa Engkau hadir di tengah-tengah kami, Roh Kudus-Mu akan mengurapi kami, dan biarlah kiranya juga Tuhan, kami memohon agar kiranya juga lancarkan dari awal, pertengahan, sampai akhir hubungan Zoom ini Bapa. Kami ucap syukur Bapa sekali lagi untuk ibadah pada awal tahun ini juga Tuhan, dan kiranya anugerah dan kasih karunia-Mu saja Bapa yang juga akan mengurapi kami semua pribadi demi pribadi. Bapa yang di surga, terima kasih bahwa Engkau telah mengangkat kami sebagai anak-anak-Mu. Kami ucap syukur terima kasih juga bahwa Engkau yang telah memanggil kami juga Bapa. Dan biarlah kiranya juga pada kesempatan yang akan datang juga Tuhan, Engkau saja yang senantiasa memanggil, dan kami juga menuruti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami mohon kekuatan Bapa juga untuk di tahun 2023 ini, agar kiranya pertumbuhan iman kami Tuhan, Engkau saja yang mengurapinya. Bapa yang di surga, kami serahkan ibadah ini, dan kami mohon kiranya juga Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu saja Bapa yang mengurapi kami dari awal sampai akhir. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Firman-Mu saat ini
menyembah Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman itu kita bagi kakiku dan terang bagi jalanku ya Bapa. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu menguatkan kami. Berbicara kepada kami, berkati kami. Haleluya. Amin. Sekarang kita sebelum masuki mendengar firman, saya menginformasikan bahwa Desember kemarin kita sudah menyelesaikan mempelajari buku sejarah penebusan seri pertama. Jadi itu sudah selesai ya. Jadi hari ini kita memulai start dengan buku sejarah penebusan seri yang kedua. Ya. Jadi hari ini sebagai tema hari ini yang kita dengar firman Tuhan nanti yang dibawakan oleh Ibu Alida Nur adalah Allah mengingat dan menggenapi perjanjian. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman. Dan saya persilakan Ibu Alida untuk mengambil waktu ya. Baik, saya share screen dulu.
Ya, hari ini kita akan mulai membahas buku Sejarah Penebusan yang jilid 2, ya, dengan judul Allah yang mengingat dan menggenapi perjanjian. Misalkan di sini ada yang masih baru pertama kali join, saya akan jelaskan sedikit ya dengan latar belakang kenapa kita belajar buku Sejarah Penebusan. Ya, buku utama kita tetap adalah Alkitab. Ya, buku Sejarah Penebusan adalah buku pendukung untuk kita lebih mengerti isi dari Alkitab. Nah, kalau kita mau lihat mengenai silsilah Yesus Kristus, itu ada di Matius pasal 1. Ya, Matius pasal 1 itu semua isinya mengenai silsilah Yesus Kristus. Itu ada 42 keturunan. Dari Abraham, Ishak, Yakub, terus sampai dengan Yusuf suami Maria dan kemudian Yesus Kristus. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana itu dinubuatkan di Perjanjian Lama. Di silsilah Yesus Kristus di Matius itu tentunya dimulainya kan dari Abraham, ya. Maka itu buku 1 itu bicaranya mengenai ujung-ujungnya mengenai Abraham. Tetapi Abraham ini siapa? Nah, maka buku 1 itu kita membahas mengenai Adam sampai Abraham. Ya, kan tentu manusia pertama Adam, ya kan? Nah, Adam sampai Abraham itu ada 20 keturunan, ya. Di sini kita lihat bagaimana Abraham itu benar-benar asli keturunan dari Adam, Nuh, Adam, anaknya Set, kemudian Nuh, anaknya Sem, itu Abraham, ya. Dan buku 1 itu adalah mengenai ujung-ujungnya di akhir buku adalah mengenai panggilan Tuhan kepada Abraham untuk keluar dari Ur Kasdim. Ya. Kemudian buku 2. Buku 2 ini mau cerita bagaimana dengan satu orang Abraham ini bisa menjadi suatu bangsa, yaitu namanya bangsa Israel. Jadi buku 2 ini cerita dari Abraham, Ishak, Yakub, ya. Kemudian dia beranak cucu di Mesir, ya. Kemudian dia keluar di padang gurun, kemudian mereka menaklukkan Kanaan, seperti itu. Jadi sampai menaklukkan Kanaan, ya. Nah, kenapa? Kalau yang namanya satu bangsa, kayak contohnya negara Indonesia, ya, harus ada tiga pokok untuk dibilang yang namanya ini suatu bangsa. Mesti ada rakyat, ya. Kalau rakyatnya cuma sedikit kan belum bisa dibilang rakyat ya suatu negara. Jadi mesti banyak ya rakyat ini. Berarti ini harus beranak cucu kan supaya bisa jadi beranak cucu supaya bisa disebut bilang ini rakyat ya kan. Kemudian tentunya perlu tanah ya kan untuk suatu negara ya. Di Jerman, negara di Jerman ya. Negara Indonesia tentu di Kepulauan Indonesia mesti ada tanahnya ya. Kemudian yang nomor 3 adalah hukum. Ya, karena untuk suatu negara itu bisa didirikan, bisa berjalan dengan lancar, diperlukan hukum. Ya, semua negara pasti punya hukum masing-masing. Contohnya di negara Indonesia, kita ada namanya berpokok dari Pancasila. Ya, dari 5 sila itu, kemudian dibikinlah peraturan yang banyak sekali sampai hari ini, dan tentunya diupdate seperti itu. Ya, begitu juga bangsa Israel, ya. Mereka itu punya dari pokoknya 10 perintah, ya. Dari 10 perintah kemudian menjadi dirincikan satu-satu sehingga menjadi hukum-hukum Taurat seperti itu, ya. Nah, maka di buku 2 ini bagaimana kita belajar gimana satu Abraham ini kok bisa menjadi satu bangsa, ya. Nah, kemudian di buku ketiga itu ceritanya mengenai bangsa Israel yang sudah di Kanaan. Apa yang terjadi bangsa Israel itu di Kanaan itu bagaimana? Nah, karena generasi-generasi yang dulu sudah mati, zamannya Yosua sudah mati, bapak-bapak leluhur yang mati, maka muncullah generasi-generasi muda yang tidak kenal Tuhan, yang tidak pernah melihat mujizat Tuhan. Ya, nah karena itulah mereka berbuat dosa. Nah, karena berbuat dosa, kemudian Tuhan menghukum mereka, tapi Tuhan juga sangat pengasih, sehingga Tuhan juga memberikan tokoh yang bisa menyelamatkan mereka, yaitu lewat hakim-hakim. Ya, nah dari hakim-hakim waktu itu kan belum ada kerajaan ya, masih suatu bangsa Israel. Hakim-hakim dan kemudian ada satu raja dipilih yaitu Raja Saul. Ya, nah kenapa mereka minta raja? Karena mereka melihat kok bangsa-bangsa yang lain punya raja ya.
Sedangkan kami bangsa Israel kok nggak punya raja. Rajanya nggak kelihatan, rajanya Tuhan gitu. Sedangkan yang lain punya raja. Jadi mereka minta raja kepada Nabi Samuel. Nabi Samuel itu adalah hakim terakhir. Hakim terakhir. Ya. Tapi karena mereka mau lihat, oh sepertinya keren ya punya raja ya. Nah mereka minta raja. Nah maka raja pertama adalah Raja Saul. Ya. Tapi kemudian karena Raja Saul itu tidak taat kepada perintah Tuhan, maka Tuhan mau membuang Raja Saul. Tapi mesti ada penggantinya siapa? Yaitu Daud. Ya, maka kita lihat di buku ketiga itu bagaimana Daud itu dalam proses dari gembala diangkat menjadi jadi raja gitu. Itu di buku ketiga. Nah, kemudian di buku keempat adalah kisah mengenai Raja Daud dan keturunan-keturunannya yang menjadi raja. Berarti ini cerita mengenai sejarah raja-raja. Ya, dari Raja Daud, Raja Salomo. Nah, karena Salomo akhirnya negaranya menjadi pecah sehingga menjadi Israel Utara dan Yehuda Selatan. Ya, mungkin kalau zaman sekarang itu mungkin kita bilang Korea ya, Korea Utara sama Korea Selatan. Nah, seperti itu, ya kan? Nah, jadi buku keempat itu sejarah raja-raja ini, karena namanya sejarah raja-raja, pasti banyak cerita mengenai raja-raja negara lain. Itu udah pasti karena saling berkaitan. Ya. Nah, sampai kerajaan Israel itu hancur dan mereka ditawan ke Babel. Nah, buku kelima itu bagaimana Tuhan memulangkan mereka kembali sehingga mereka bisa kembali ke tanah Israel dan mendirikan lagi bait sucinya Zerubabel sampai kelahiran Yesus. Nah, seperti itu gambaran besarnya ya. Jadi sekarang kita sudah belajar buku 1 dan sekarang kita akan mulai buku kedua. Nah, di dalam tema hari ini saya akan membahas 2 bagian ya. Bagian pertama itu bagaimana Yesus adalah aktor utama dari sejarah penebusan. Nah, kita lihat ya, waktu kita sudah belajar buku pertama ya, bagaimana Adam sudah jatuh dosa ya, karena sudah jatuh dosa maka mau tidak mau manusia itu tidak terhindar dari maut. Maka untuk bisa menyelamatkan umat manusia diperlukan sebuah tebusan. Ya, jadi bukan sejarah penyelamatan ya, lebih tepatnya kita bilang sejarah penebusan. Ya, karena kenapa dibilang penebusan? Karena untuk menyelamatkan orang ya diperlukan suatu harga untuk membayar. Jadi harus ada tebusan untuk menyelamatkan orang itu. Maka dibilangnya sejarah penebusan. Nah, tetapi Tuhan ya, ketika sebelum Adam dan Hawa itu diusir di Taman Eden, ya, Tuhan sudah berjanji dulu kepada Adam ya, bahwa nanti penebus akan datang. Ya, lewat mana? Yaitu lewat keturunan perempuan. Nah, sebagai bukti ya bahwa pasti Mesias itu akan datang, maka Tuhan memakaikan mereka kulit binatang. Ya, tolong dibaca Kejadian 3 ayat 21. Kejadian 3 ayat 15. Erika. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Iya, di sini Allah lagi bicara dengan ular ya. Jadi maksudnya mungkin kalau bahasa Indonesianya kan keturunanmu kurang gitu jelas ya, tapi kalau dalam bahasa Inggrisnya jelas ya. Maksudnya her seed itu berarti keturunan perempuan ya, yang akan meremukkan kepala setan. Nah, keturunan perempuan di sini adalah maksudnya Yesus Kristus. Kejadian 3:21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Iya, jadi Mesias akan datang itu lewat penebusan itu sebenarnya sudah digambarkan lewat kulit binatang. Karena kenapa? Karena kulit binatang itu untuk dijadikan pakaian, binatangnya harus mati dulu. Ya kan? Dan siapa yang memakaikan baju dari kulit binatang ini? Yaitu Tuhan sendiri. Jadi manusia yang telanjang itu kan malu, ya. Sama Allah ditutup dengan kulit binatang. Jadi maksudnya apa? Ini adalah gambaran bagaimana darah Yesus menutup dosa manusia.
Itu seperti itu. Jadi sudah ada gambarannya bahkan di Kejadian pasal 3 ini. Ya. Nah, Yesus Kristus ya, yang nanti akan datang sebagai keturunan perempuan, dia datang untuk apa? Datang untuk membayar tebusan bagi semua orang berdosa. Nah, kepada siapa? Mau menyelamatkan siapa? Yaitu menyelamatkan orang-orang yang memang sudah dipredestinasi, yang sudah ditakdirkan untuk menerima penyelamatan. Kita baca ayatnya, Bu. Efesus 1 ayat 4 sampai dengan 5. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Amin. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Iya, ayat berikutnya, Bu. 2 Timotius 1 ayat 9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Ya, jadi jelas sekali di sini sebelum permulaan zaman. Jadi sudah ditakdirkan, ya. Nah, cara membayarnya bagaimana? Yaitu lewat darah Yesus Kristus. Dibaca. 1 Petrus 1 ayat 18-19, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sah. Seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ya. Nah, jadi karena Yesus sudah membayar dengan darahnya, maka orang-orang yang telah ditebus itu menjadi milik Kristus. Ya. Kalau saya baca ayatnya 1 Korintus 16 ayat 19 sampai 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya, maka sejarah penebusan itu terus mengalir dengan tujuan akhirnya apa? Dengan tujuan akhirnya adalah mau menyelamatkan orang-orang kudus. Jadi seluruh dunia, sejarah dunia ini dibangun di atas sejarah penebusan dengan berpusatkan pada Yesus Kristus. By the way, tadi mati ya memang ya? Apa gimana? Tadi suaranya tiba-tiba hilang? Oh iya, tadi suaranya tiba-tiba hilang. Oh iya, oke. Iya, Ibu. Takutnya saya doang yang nggak dengar gitu. Ya, oke. Iya, saya dengar. Nanti Nah, coba dilihat ya. Oke, nah sekarang kita lihat di sini. Nah, Alkitab berkata bahwa Yesus itu adalah rahasia Allah. Yesus adalah rahasia Allah. Tolong dibaca, Bu. 1 ayat 26 sampai 27, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan dan akan dan kemuliaan. Akan kemuliaan. Iya, jadi Yesus adalah rahasia katanya. Ya, rahasia. Nah, di dalam ayat ini ada 4 macam ya, 4 hal tentang rahasia itu. Yang pertama katanya apa? Allah yang menyembunyikan rahasia itu. Nah, karena Allah yang menyembunyikan, maka rahasia ini tentunya nggak bisa kita mengerti dengan hikmat dan kemampuan manusia. Kita nggak akan ngerti kenapa Yesus harus disalib, ya. Kenapa Yesus harus datang? Kita nggak akan sanggup dengan kepintaran kita nggak akan mengerti ini. Ya, nah kita hanya bisa mengerti, kita hanya bisa, oh ya, saya mengerti akan kasih karunia Bapa. Itu pun karena kalau Tuhan mau menyikapannya wahyu itu kepada kita masing-masing. Jadi kalau hari ini ibu-ibu di sini semua yang menerima Yesus Kristus itu adalah dibukakan rahasianya, itu benar-benar kita sudah menerima banyak kasih karunia. Karena banyak orang di luar sana masih ditutup rahasia itu, ya. Dan kemudian dikatakan lagi katanya rahasia ini katanya jangka waktunya disembunyikan dari abad ke abad. Wah, abad ke abad ya. Nah, kalau dalam bahasa Yunani aion, ya, artinya kekal ya. Jadi waktunya panjang sekali ya, kekal ini ya.
Dan juga katanya rahasia ini kemudian dinyatakan kepada orang-orang kudusnya, ya, kepada kita-kita semua ini. Jadi tidak kepada semua orang di dunia, ya. Tolong dibaca. Roma 16 ayat 25 dan 26. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya. Tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Iya, jelas sekali di sini ya. Yang tadinya rahasia, tapi kemudian disingkapkan, dibukakan kepada kita-kita semua. Jadi kita sangat bersyukur karena kita sudah menerima kasih karunia, rahasia itu disingkapkan kepada kita. Ya. Dan kemudian poin yang keempat adalah dikatakan bahwa rahasia ini bukan hanya juga diberitakan sampai ke bangsa-bangsa lain. Jadi bukan kepada bangsa Israel saja, tapi kepada bangsa Israel secara rohani. Tolong dibaca. Galatia 3 ayat 8, dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Iya, sangat jelas sekali di sini ya. Nah, jadi lewat kayu salib maka terjadilah hubungan yang damai ya antara Allah dengan manusia. Tadinya waktu kita berdosa ada tembok ya, ada tembok penghalang yang membuat kita tidak bisa ketemu Tuhan, yang mana kita tidak bisa berdoa kepada Tuhan. Tetapi sekarang dengan adanya Yesus Kristus, maka hubungan kita tuh didamaikan kembali sehingga kita menjadi lebih dekat kepada Tuhan, ya. Dan pada waktu itu Yesus di kayu salib berkata apa? Sudah selesai. Jadi Yesus itu menjadi penggenap lewat kematiannya di atas kayu salib. Tolong dibaca Efesus 2 ayat 13-18. Efesus 2 ayat 13-18. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat, karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Iya, jadi Yesus ini adalah seperti perantara. Yesus adalah perantara ya. Kalau kita aja nih sekarang di manusia ya, kadang-kadang kalau kita berdua lagi musuhan, kadang-kadang kita perlu perantara kan? Perantara, kita punya teman yang memperantara untuk mendamaikan. Misalkan saya sama si B gitu ya, mendamaikan saya dengan si B. Jadi perlu perantara ya. Nah, seperti itu. Yesus adalah perantara antara Allah dengan manusia. Sehingga dengan kita didamaikan kembali, kita menjadi dekat, dan kita pun bisa beroleh jalan masuk kepada Bapa. Bapa di mana? Bapa kan di sorga. Berarti ini adalah jalan masuk untuk kita ke sorga. Ya. Nah, sekarang di perjanjian lama tidak ada nama Yesus kan Yesus adanya di perjanjian baru ya. Dan perjanjian lama itu semua menubuatan mengenai Yesus Kristus. Nah, kalau di perjanjian baru sekarang ini, ketika kita berbuat dosa, kita tinggal berdoa tobat dengan sungguh-sungguh, menyesal, dan kita berdoanya terakhir dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi di zaman perjanjian lama belum ada nama Yesus, sehingga pakai apa untuk menghapus dosa? Yaitu dengan harus ada namanya korban penghapus dosa. Ya, jadi harus lewat binatang. Ya, binatangnya harus dipotong sebagai korban, yaitu namanya korban penghapus dosa. Nah, jadi korban penghapus dosa di perjanjian lama yang kita baca di Imamat itu semua adalah gambaran dari pekerjaan penebusan yang akan digenapi Yesus yang akan datang di kemudian hari.
Nah, sekarang dari antara banyak korban penghapus dosa ini di Perjanjian Lama, bayangan yang paling mendekati dengan sempurna tentang Yesus itu adalah kambing Azazel. Ada yang pernah dengar kambing Azazel? Ya. Nah, kambing Azazel ya, itu sebagai korban itu dilakukannya setahun sekali. Ya, setiap tanggal 10 bulan 7. Setiap tanggal 10 bulan 7, yaitu di hari raya pendamaian. Hari raya pendamaian. Kalau bahasa Inggrisnya dinamanya hari penebusan. Inggrisnya lebih tepat ya, the day of atonement, hari penebusan. Ya. Jadi seperti apa sih kambing Azazel itu? Kok kambing Azazel itu bisa menggambarkan Yesus ya? Coba kita lihat ayatnya. Tolong dibaca. Imamat 16 ayat 5 sampai 10. Dari umat Israel, ia harus mengambil 2 ekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. 6. Kemudian Harun harus mempersembahkan lembu jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa baginya sendiri dan dengan demikian mengadakan perdamaian baginya dan bagi keluarganya. Ia harus mengambil kedua ekor kambing jantan itu, menempatkannya di hadapan Tuhan di depan pintu kemah pertemuan, dan harus membuang undi atas kedua kambing jantan itu. Sebuah undi bagi Tuhan dan sebuah undi bagi Azazel. Lalu Harun harus mempersembahkan kambing jantan yang kena undi bagi Tuhan itu dan mengelolanya sebagai korban penghapus dosa. Tetapi kambing jantan yang kena undi bagi Azazel haruslah ditempatkan hidup-hidup di hadapan Tuhan untuk mengadakan perdamaian, lalu dilepaskan bagi Azazel ke padang gurun. Ya, jujur aja ya, sebelum adanya buku kedua ini, saya kurang mengerti ya, yang namanya kalau baca Imamat ini pusing ya, jujur aja ya, baca ini ya, korban penghapus dosa, kodam bejantan terus ya, mengenai ceritanya begini ya. Tetapi ternyata sebenarnya simpel banget ya, Imamat ini ternyata. Jadi, Harun itu adalah imam besar, ya kan? Setahun sekali sebagai imam besar, dia harus menghapuskan dosa seluruh umatnya. Nah, tapi sebelum dia mau menghapuskan, sebelum dia sebagai wakil rakyat untuk menghapuskan dosa umat, dosa rakyat, tentunya dia harus bersihkan diri dia dulu dong. Ya, makanya Harun itu kalau kita baca tadi di ayat 6, ya, Harun harus mempersembahkan lembu jantan. Jadi artinya di sini Harun harus kasih korban dulu untuk supaya dia sendiri pun udah suci dulu gitu. Dia dan keluarganya suci. Nah, kalau Harunnya sudah suci, maka Harun tuh bisa sebagai wakil. Make sense ya? Benar nggak? Ya. Jadi Harun bisa sebagai wakil, ya. Nah, kemudian di sini kita lihat ceritanya ada 2 ekor kambing. Nah, 2 ekor kambing ini diundi. Yang satu untuk Tuhan. Maksudnya apa? Jadi satu itu dipotong sebagai korban bakaran untuk Tuhan. Tapi yang satu dibiarin hidup. Ya, dibiarkan hidup, dan ini katanya untuk Azazel. Coba kita lihat lagi lebih tepatnya bagaimana. Coba baca. Imamat 16 ayat 21 dan 22. Dan Harun harus meletakkan kedua tangannya ke atas kepala kambing jantan yang hidup itu dan mengakui di atas kepala kambing itu segala kesalahan orang Israel dan segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka. Ia harus menanggungkan semua itu ke atas kepala kambing jantan itu, dan kemudian melepaskannya ke padang gurun dengan perantaraan seseorang yang sudah siap sedia untuk itu. Demikianlah kambing jantan itu harus mengangkut segala kesalahan Israel ke tanah yang tandus, dan kambing itu harus dilepaskan di padang gurun. Iya, jadi begini, ya. Jadi ada 2 kambing, kambingnya diundi. Kalau satu ini untuk Tuhan ya, berarti tinggal sebagai korban bakaran, itu dipotong, selesai. Nah, sekarang bagaimana yang hidup ini? Ternyata yang hidup ini, kambing yang hidup ini, ya, Harun itu menaruh tangannya ke atas kepala kambing, dan dia bilang ini kambing itu menanggung semua dosa umat Israel. Ini satu kambing loh ya, menanggung semua dosa umat Israel. Jadi ditransfer ya. Umat Israel punya dosa, semuanya ditransfer ke kambing itu. Ya. Nah, setelah itu kambingnya, bayangin ya, kalau kambing itu dari satu tempat
mau ke padang gurun, ya kan nggak tahu gimana caranya keluar dari padang gurun. Tentu mesti ada orang yang nuntunin dong, ya, untuk sampai ke padang gurun. Tetapi kalau sampai di padang gurun itu kan ada binatang buas. Ya, ini kambing ini sudah pasti dimakan sama binatang buas, dikoyak-koyak sama binatang buas. Tetapi masalahnya bukan, kalau kita pikir seperti ini, bukan seperti, oh kok gampang banget lah, cuma ya pinter-pinternya kambing lah, kambingnya kabur-kabur aja, ketangkep apa bagaimana, nanti syukur-syukur dia bisa hidup gitu ya. Kalau dia smart ya, dia bisa gesit ya, misalnya kita pikir begitu ya. Saya juga pikirnya begitu sih waktu dulu saya baca ini ya. Tapi tidak, waktu digiring itu yang namanya umat Israel itu nonton, ya kan? Nonton acaranya imam besar itu lagi menanggungkan semua dosa kepada kambing, itu semua nonton. Jadi jadi kambing itu kemudian lewat di antara tontonan-tontonan itu. Apa yang dilakukan? Kambing itu menjadi najis karena menanggung semua dosa. Orang-orang lihat kambing itu, setiap kali kambing lewat, kambingnya ditendang-tendang, diludahin, udah babak belur. Jadi sampai di tempatnya padang gurun, udah mungkin mau pingsan-pingsan kali kambing itu. Seperti itu. Ini bukankah seperti gambaran Yesus Kristus yang menanggung kayu salib, jalan ya dari dia gotong ya dari Yerusalem sampai keluar kota Yerusalem di Bukit Golgota. Ya, jadi kambing Azazel itu benar-benar ya kambing Azazel itu harus menanggung semua dosa. Yesus juga harus menanggung semua dosa ya dengan memikul kayu salib ya, dosa seluruh umat manusia, dan dia jalan dari Yerusalem ke tempat Bukit Golgota yang di mana orang-orang semua rakyat lagi berbaris nonton ya, sambil memukuli, meludahi, menjambak. Boro-boro belum sampai di Golgota aja sebenarnya sudah jatuh berkali-kali seperti itu ya. Jadi coba baca Ibrani 13 ayat 12. Ibrani 13 ayat 12. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Iya, kan dibilang di padang gurun. Padang gurun sama di tempat Yerusalem itu kan tempat yang berbeda ya kan. Begitu juga Bukit Golgota itu kan di luar pintu gerbang, Yerusalem. Ya, bayangkan seperti itu. Kambing Azazel itu, ya. Kambing Azazel itu artinya pemindahan total ya. Berat sekali sebagai kambing Azazel itu ya. Jadi kalau kita lihat Yesus Kristus itu dia itu lahir untuk mati, dia lahir untuk menderita gitu. Selama 30 tahun itu hidupnya hanya penderitaan yang berkelanjutan ya, hanya untuk endingnya itu berjalan dengan memikul segala dosa kita. Ya. Yesaya 53 ayat 5. Yesaya 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Iya. Nah, jadi kita ini ya benar-benar harus berhutang budi sama Yesus itu ya, yang mana sebenarnya kita tidak bisa bayar seumur hidup. Ya, maka kita ini kalau sudah kenal Yesus, kita harus sangat-sangat mengasihi Yesus ya seumur hidup kita. Kita harus hidupnya dengan memuliakan nama Yesus ya, karena Yesus itu adalah sumber ya. Ini adalah inti dari Injil agama Kristen. Karena tanpa kayu salib ini bukan agama Kristen. Ya. Nah, sekarang bagian kedua kita akan membahas mengenai penyelenggaraan sejarah penebusan dan juga perjanjian. Nah, perjanjian ya. Nah, sekarang kan buku Alkitab aja namanya Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. So, it's talking about the covenant, bicara mengenai perjanjian. Isinya hanya perjanjian saja Alkitab itu. Nah, untuk supaya menyambungkan pekerjaan penyelamatan Tuhan, maka harus ada yang namanya mata rantai untuk nyambungin dari zaman ke zaman. Nah, mata rantainya itu apa? Yaitu perjanjian. Jadi Tuhan buat janji, tapi kemudian digenapi. Perjanjian lagi digenapi. Seperti itu. Jadi ada perjanjian dan ada penggenapan dari perjanjian itu. Nah sekarang, apa itu artinya perjanjian?
Nah, perjanjian itu kalau dalam bahasa Ibrani ya, itu artinya berit. Berit itu artinya perjanjian, yang artinya membelah. Membelah. Artinya apa? Karena di zaman dahulu ya, di wilayah timur dekat itu kalau kita lagi bikin janji ya antara dua pihak, maka di zaman dulu itu kita harus tanda tangannya itu harus pakai korban. Jadi korbannya itu dipotong jadi dua. Seperti itu. Jadi kalau artinya kalau salah satu melanggar dari janji itu, maka kamu akan mati seperti ini, seperti binatang ini terbelah matinya. Jadi seperti itu, ya. Jadi dengan harus ada penyembelihan binatang, jadi makanya dinamakannya membelah, seperti demikian. Nah, tapi dalam bahasa Yunani perjanjian itu adalah diatheke, yang artinya meletakkan sesuatu di antara dua hal. Berarti apa? Berarti harus ada dua pihak. Ya kan? Jadi perjanjian itu dibuat antara Allah dengan umatnya. Dan juga ternyata diatheke ini selain dipakai sebagai perjanjian, itu juga artinya adalah wasiat. Ya, wasiat. Kalau kita mau kasih wasiat kepada anak cucu kita, berarti kan itu saya sendiri yang ngomong kan, berarti itu adalah sepihak, ya kan? Namanya wasiat itu sepihak. Ya, kita mau ngomong apa di dalam sebuah wasiat yaitu keputusan kita. Ya, itu namanya wasiat. Nah, sekarang kita mau lihat karakteristik perjanjian Allah dengan manusia. Yang pertama, perjanjian Tuhan itu adalah berdaulat dan juga sepihak. Kenapa dibilang sepihak? Karena sebenarnya walaupun di dalam perjanjian dibilang Allah berjanji sama Abraham, Allah mengadakan perjanjian dengan Nuh, ya, tetapi sebenarnya levelnya kita itu sama Tuhan kan berbeda jauh. Karena kenapa? Karena Tuhan itu pencipta. Manusia adalah ciptaan. Ya, jadi Allah yang terlebih dahulu mendekati manusia yang berdosa. Ya, mau menyelamatkan kita. Jadi yang memulihkan perjanjian ya juga Tuhan, ya, yang memperbarui perjanjian juga Tuhan. Ya, tolong dibaca. Yesaya 16 ayat 60. Tetapi aku akan mengingat perjanjianku dengan engkau pada masa mudamu, dan aku akan meneguhkan bagimu perjanjian yang kekal. Iya, jadi ya Tuhan yang melakukan perjanjian yang berdaulat, dan juga Tuhan juga yang meneguhkan perjanjiannya itu. Ya. Dan kemudian karakteristik yang kedua itu adalah kekal. Jadi perjanjian Tuhan itu kekal, nggak bisa diubah, nggak bisa dibatalin, nggak bisa dimusnahkan dengan kondisi apapun. Jadi pasti digenapi. Kita baca ayatnya, Bu. Yesaya 12 ayat 28. Oleh karena itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Tidak satu pun dari firman-Mu akan ditunda-tunda. Apa yang kufirmankan akan terjadi. Demikianlah firman Tuhan Allah. Amin. Ya, amin. Nah, sekarang kita lihat di dalam perjanjian itu kita bisa kelompokkan lagi ya mengenai jenis-jenis perjanjian. Ada 3 jenis perjanjian ya. Maaf hari ini agak sedikit teori, nanti mulai bulan depan kita bisa lebih ini ya. Jadi yang pertama perjanjian perbuatan dengan Adam. Ya, kan Adam itu manusia pertama. Jadi Tuhan bikin berjanji dengan Adam. Nah, kenapa kita bilang disebut perjanjian perbuatan ya? Karena hidup matinya Adam itu tergantung sama perbuatannya si Adam. Apakah dia mau taat atau tidak taat? Kalau kamu taat, kamu hidup kekal. Kamu tidak taat, kamu mati. Seperti itu. Maka disebutnya perjanjian perbuatan dengan Adam. Tapi kemudian Adam tidak taat. Ya, jadi perjanjian ini gugur ya, perjanjiannya gugur. Nah, karena itu ada lagi namanya perjanjian penebusan. Jadi yang kedua, perjanjian ini antara Allah dengan Yesus. Disebutnya perjanjian penebusan. Ya, jadi karena Adam tidak bisa menjaga janjinya, maka Yesus adalah pengganti Adam. Ya, jadi dia harus menjaga perjanjian perbuatan yang tidak dijaga Adam. Tapi untuk sebagai pengganti Adam, jadi harus ada syaratnya, yaitu apa? Yesus harus memakai kemanusiaannya. Ya, jadi bukannya Allah turun sendiri gitu ke bumi, kakinya ngambang gitu ya, nggak perlu makan, nggak perlu minum, nggak apa. Jadi benar-benar rohani gitu, tidak. Karena dia sebagai pengganti Adam, maka dia harus memakai kemanusiaan dia. Ya, dia harus datang ke bumi lahir sebagai keturunan perempuan.
Ya, maka Yesus di bumi ini selama 30 tahun dia benar-benar Allah sejati, tapi juga dia manusia sejati. Ya, dan juga syarat yang kedua adalah Yesus harus menanggung, harus membayar hukuman, ya, harus membayar hukuman dosa. Karena Yesus itu adalah sebagai pengganti, ya, pengganti Adam, maka dia harus membayar hukuman dosa, yaitu dengan apa? Dengan kayu salib. Ya, nah akhirnya setelah lewat kayu salib, maka ada lagi yang namanya perjanjian dengan seluruh umat manusia. Kita bilang namanya perjanjian kasih karunia. Ya, jadi perjanjian kasih karunia ini adalah perjanjian antara Allah dengan kita semua. Ya, nah gimana perjanjian kasih karunia? Yaitu perjanjian ini Tuhan bilang apa? Aku akan kasih kamu selamat. Aku akan kasih kamu hidup kekal, tetapi asalkan lewat percaya kepada Yesus Kristus. Ya, Efesus 2 ayat 8 tolong dibaca. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ya, iman kepada Yesus Kristus. Jadi kalau mau diselamatkan, hidup kekal, syaratnya apa? Harus dengan percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ya. Nah, sekarang wahyu yang tadi ya mengenai keturunan perempuan itu kan menampakkan kehendak Allah, ya, yang mana Allah mau menyelamatkan manusia, yang mana Mesias akan datang untuk menebus kita, ya. Nah, wahyu ini tentunya semakin dari zaman ke zaman itu terus berkembang, ya. Dan Tuhan juga bikin perjanjian juga dengan Nabi Nuh, dengan Abraham, dengan Musa, dengan Daud, dengan Nabi Yeremia dan juga Nabi Yeskel. Ya, tetapi dari antara tokoh-tokoh ini, ya, kepada Abraham ini Tuhan bikin janjinya 7 kali. Ya. Allah membuat perjanjian kepada Abraham 7 kali. Kalau yang lain tadi hanya sekali-sekali, ya. Tetapi kepada Abraham ini spesial sebanyak 7 kali. Makanya kenapa kita mau belajar mengenai Abraham ini, ya. Nah, apa saja 7 kali? Kita lihat di sini, ya. Saya baca seini aja, ya. Jadi perjanjian dengan Abraham itu ada 7 kali, yaitu pertama ketika dia waktu keluar dari Haran, ya. Jadi Allah memanggil Abraham dan dia membuat janjinya yang pertama di Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Ini di screenshot aja, ya, karena kan banyak kalau catat susah, ya. Kemudian yang kedua, Allah menjanjikan tanah Kanaan untuk pertama kalinya di Kejadian 12 ayat 7. Ya. Kemudian yang ketiga, Allah menjanjikan tanah Kanaan dan juga keturunan di Kejadian pasal 13 ayat 15 sampai 18. Kemudian yang keempat, Allah menegaskan lagi janjinya mengenai keturunan dan juga tanah Kanaan lewat perjanjian suluh, itu di Kejadian pasal 15. Kemudian nomor 5, Allah membuat perjanjian sunat di Kejadian 17 ayat 9 sampai 14. Kemudian 6, Allah sekali lagi menjanjikan kelahiran Ishak di Kejadian 18 ayat 10. Dan yang terakhir, setelah Abraham mempersembahkan Ishak, Allah memberikan penegasan terakhir atas semua perjanjian-perjanjian yang sudah dibuatnya dengan Abraham sejauh ini. Itu ada di Kejadian 22 ayat 15 sampai dengan 18. Nah, dari ketujuh ini semua, yang paling penting itu adalah nomor 4, yaitu perjanjian suluh. Kenapa paling penting? Kok nggak nomor 7 gitu kan? Nomor 7 kan ini kan Abraham sudah mempersembahkan Ishak, dan apalagi ini perjanjian terakhir, ya. Kenapa nomor 4 lebih penting dari semuanya? Karena ya ini dulu deh. Perjanjian-perjanjian yang dibuat dengan Abraham itu pada akhirnya menjadi titik pusat dari sejarah penebusan. Jadi sejak Abraham ini kemudian kan keturunan-keturunan Abraham, ya. Jadi di sini kita lihat bagaimana ketika bangsa Israel itu diselamatkan dari perbudakan di Mesir, ya. Kemudian bagaimana mereka menaklukkan Kanaan, mereka membangun kerajaan, itu semua Allah tolong mereka karena berdasarkan perjanjian dengan Abraham. Ya, tolong dibaca. Keluaran 2 ayat 24. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub.
Ini ya, ini ceritanya waktu di Mesir ya, karena penindasan bangsa Mesir terlalu hebat, jadi mereka mengerang, mereka susah ya, mereka teriak gitu ya. Maka Tuhan mengingat perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, terus Ulangan 9 ayat 5. Bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu engkau masuk menduduki negeri mereka, tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu, dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Iya, ini ceritanya Musa. Musa kasih tahu nih kepada generasi kedua bangsa Israel. Kalian ini bisa sampai di Kanaan, itu bukan karena kamunya orang baik, atau karena kamu jasa-jasa kamu, bukan. Kamu bisa ada di Kanaan ini, itu karena memang orang Kanaan itu berdosa. Sehingga mereka dapat upahnya, yaitu Tuhan usir mereka dari tanah mereka. Dan juga itu karena Tuhan ingat sama sumpahnya kepada nenek moyang kamu. Jadi seperti itu, Musa mengingatkan kepada generasi kedua bahwa ini kamu bisa nyampe di sini, ini bukan karena jasa-jasa kamu, tapi karena Tuhan ingat kepada perjanjiannya. Ya, nah tadi saya bilang sebelumnya, dari antara 7 perjanjian ini, yang paling terpenting adalah perjanjian suluh. Kenapa? Nomor 1, karena di dalam perjanjian itu ada suluh lewat di antara potongan-potongan daging. Itu ada gambarnya. Jadi jelas banget ya kalau lihat dari gambarnya itu ya. Ketika itu Abraham disuruh sama Tuhan mempersiapkan korban bakaran, ya. Dan setelah itu Tuhan bilang suruh dia potong jadi 2. Kecuali burung, ya, burung tekukur dan burung merpati itu tidak dibagi 2, ya. Nah, ketika dipotong jadi 2, kemudian tiba-tiba ada suluh lewat di antara tengah-tengah itu, ya, ada potongan itu lewat di antaranya di tengah. Tadi kan ada artinya perjanjian kan, perjanjian diatake, artinya di tengah antara 2 pihak seperti itu. Nah, jadi emang lebih spesial dibandingin perjanjian-perjanjian lain, karena waktu perjanjian-perjanjian lain itu Tuhan hanya bilang, ya. Tetapi di perjanjian yang ini ada bukti nyatanya gitu. Ada suluhnya lewat, ya. Nah, suluh lewat ini artinya Allah sendiri yang lewat di antara potongan-potongan itu. Jadi kalau Allah melanggar, Allah sendiri yang potong. Tolong dibaca, Bu. Yesaya 62 ayat 1. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya, dan keselamatannya menyala seperti suluh. Iya, jadi keselamatannya menyala seperti suluh. Jadi suluh ini menyimbolkan dari Tuhan, ya. Ya, jadi kalau saya lihat nih, kita baca ya Kejadian 15 ayat 17 sampai 18, saya baca, ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu, ya. Jadi Tuhan yang lewat di antara potongan itu, ya. Kemudian tadi ayat ini dibilangnya, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi, ya. Jadi ada bukti fisiknya begitu ya, di antara di perjanjian suluh ini ada bukti fisiknya. Nah, kemudian kenapa ini penting perjanjian suluh? Karena perjanjian ini adalah perjanjian yang paling nyata untuk membangun kerajaan Allah. Dari Abraham menjadi suatu bangsa. Ya, nyata sekali ini ya. Dari satu orang menjadi satu bangsa. Yang mana Tuhan isi dari perjanjian suluh ini, Tuhan berjanji bahwa mau memberikan tanah dan keturunan supaya menjadi suatu bangsa. Ya. Nah, sekarang perjanjian suluh ini memang betul diberikan kepada Abraham. Tetapi perjanjian suluh ini bukan hanya kepada Abraham saja, ya, tetapi juga kepada keturunan Abraham secara rohani, yang mana kita diselamatkan lewat iman yang percaya kepada Yesus Kristus. Tolong dibaca ayatnya. Galatia 7 ayat 26 sampai 29. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus.
Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Amin. Jadi apa tuh janji Allah? Mau kasih Kanaan kan? Tanah Kanaan kan? Sorga kan? Ya. Jadi kita itu haruslah menjadi orang yang akhirnya nanti menggenapi, ya. Sebagai keturunan Abraham rohani akan menerima janji Tuhan, yaitu janji tanah Kanaan sorgawi. Seperti itu. Jadi ini, maka itu kenapa kita mau belajar perjanjian sulhu ini. Ya. Nah, jadi kita sampai hari ini kita selesaikan dulu pelajaran hari ini. Bulan depan kita akan belajar mengenai isi dari perjanjian sulhu secara lebih mendetail. Ya, nah sekarang mari kita menjadi orang-orang yang menggenapi perjanjian Tuhan ini dengan sungguh-sungguh mengharapkan kerajaan Allah dan juga kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di sorga, kami hendak mengucapkan terima kasih Bapa karena Kau telah memberikan kami firman-Mu pada hari ini. Bapa, ketika perjanjian sulhu ini diberikan kepada Abraham di Kejadian pasal 15, sebelumnya Tuhan berkata kepada Abraham di Kejadian 15 ayat 1, "Jangan takut, Abraham, akulah perisaimu." Bapak, biarlah kata-kata itu Bapak juga Tuhan panggil kepada kami semua masing-masing di sini. Jangan takut, akulah perisaimu. Biarlah kiranya Bapak di tahun 2023 ini Bapak, walaupun orang-orang bilang masa ini adalah tahun yang sulit ya Bapak, tetapi kami tidak takut ya Bapak, karena Engkaulah perisai kami ya Bapak, yang mana Engkau menjaga kami Bapak sampai akhir, dan kami bisa menjadi penggenap-penggenap dari janji itu, dan kami bisa menerima janji tanah Kanaan sorgawi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, shalom. Terima kasih Ibu Alida. Atas nama Persekutuan KTB, saya mengucapkan sangat-sangat terima kasih untuk Ibu Alida yang melayani dan menyampaikan firman untuk hari ini. Firman-Nya yang tadi terkesan untuk saya dari Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman itu bukan hasil usahamu, tapi karena pemberian Allah. Ya, saya juga mau berterima kasih untuk Ibu Heni yang juga dengan selalu setia mendampingi dalam persekutuan KTB ini. Supaya Tuhan sendiri yang memberkati, membalas, dan memeliharakan untuk setiap pelayanan Ibu Alida dan Ibu Heni dimanapun berada. Dan untuk teman-teman yang mengambil bagian dari pelayanan untuk hari ini, saya juga mau mengucap terima kasih Tuhan yang membalas untuk segala upaya dan jerih payahnya dan waktu yang diberikan, dan semoga semakin semangat dalam melayani Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Dan untuk terima kasih juga untuk teman-teman yang menghadiri untuk kebaktian hari ini juga, yang dari manapun berada. Kami sangat mengucapkan terima kasih. Dan sekarang ada pemberitaan persekutuan dari KTB untuk kebaktian kita yang akan datang. Dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023. Ibadah masih lewat virtual Zoom. Pukul 13.15 waktu Eropa, dan pukul 19.15 waktu Indonesia, dan pukul 7.15 waktu New York. Dan pembawa dan pembicara tetap Ibu Alida Nur Dimentri. Karena mata pelajaran firman Tuhan yang baru kita dengar ini ada sambungannya, berkesinambungan, maka kami mengharapkan kehadiran Bapak Ibu Saudara untuk hadir di bulan depan. Dan kita memulai dengan buku seri kedua. Jadi diharapkan untuk kedatangannya kembali. 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan
menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kami Persekutuan KTB mengucapkan terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Kembali kepada moderator Kak Murni. Terima kasih. Terima kasih Ade atas pemberitaan KTB. Terima kasih juga untuk Ibu Alida Firman yang sangat takjub ya mendengar hari ini. Saya juga baru dengar tentang kambing yang dua ya. Kambing yang hidup dan kambing yang satu untuk penebusannya. Luar biasa sekali. Tapi nanti akan ada tanya jawab, mungkin ada lagi tambahan mungkin dari Ibu Heni nanti ya. Tapi kita lanjutkan dulu ibadah. Nanti terakhir baru ada tanya jawab. Baik. Glory, 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 hallelujah. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 hallelujah. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 hallelujah. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 hallelujah. Glory, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan sangat baik. Kita dilayakan untuk memuji Dia. Kita dilayakan untuk menghampiri tatanya. Yang seharusnya kita tidak layak. Kita yang berdosa ini. Tapi karena kasih karunia Tuhan yang sangat baik. Sehingga kita diberikan tempat yang terbaik di dalam hidup kita. Kita patut dan syukur atas kebaikan, atas anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa untuk kita. Dari itu, marilah kita mengisi hari-hari kita, hidup kita untuk bergaul terus intim dengan Bapa. Terima kasih pujiannya. Baik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, mari kita memanjatkan doa syafaat kita dan sekaligus nanti juga doa penutup. Dan ini Adik Dewi sudah siap-siap, mikrofonnya sudah bisa. Ya. Dan ditutup dengan Ibu Heni. Nanti kita bersama-sama berdoa Bapa kami. Bagi yang tidak menghafal doa Bapa kami, saya akan tayangkan di monitor. Nanti waktu kita berdoa Bapa kami, supaya kita berdoa dengan perlahan menghayati doa Bapa kami ini yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita semua. Mari saya ajak semua tunduk di bawah Tuhan untuk kita memanjatkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita serahkan hati kita. Silakan Adik Dewi, sudah siap-siap? Silakan masuk. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas segala berkat dan rahmat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Saat ini kami akan berdoa untuk Ibu Gembala kami, yaitu Ibu Alida dan Ibu Heni. Kiranya Tuhan memberikan berkat kasih karunia dan rahmat untuk keluarga Ibu Alida dan keluarga Ibu Heni. Kiranya Tuhan juga selalu memberkati pekerjaan dan pelayanan Ibu Alida dan Ibu Heni. Juga berkatilah kebutuhan hidup beliau, juga keluarga Ibu Alida dan juga keluarga Ibu Heni. Kami juga berdoa untuk persekutuan KTB kami. Kiranya persekutuan KTB kami terus berkembang demi kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pengurus inti KTB, untuk Kak Murni dan juga
Hak Sri, kiranya Tuhan memberkati pelayanan, keluarga, pendidikan, dan sekolah dari anak-anak dan putra-putri dari Kak Murni dan Hak Sri. Kami juga berdoa untuk teman-teman yang turut dalam pelayanan KTB, kiranya Tuhan juga memberkati keluarga, pelayanan, dan anak-anak teman-teman kami. Kami berdoa untuk teman-teman yang saat ini hadir dalam kebaktian KTB ini, kiranya Tuhan selalu menyertai dan memberkati teman-teman semua. Dan kepada teman-teman yang belum hadir dikarenakan apapun itu atau kendala, kiranya Tuhan campur tangan agar mereka dapat mengikuti kebaktian KTB kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman yang sedang sakit akut, yang saat ini sedang mengikuti ibadah ini. Kami mohon Tuhan menyembuhkan segala sakit penyakit teman-teman dan menguatkan ke kami secara rohani dan jasmani dalam menghadapi segala macam ujian dan cobaan di dalam kehidupan kami. Di sini kami juga berdoa untuk perang Ukraina dan Rusia, kiranya roh Tuhan turut bekerja agar kedua pemimpin negara tersebut mendapat hikmat daripada-Mu saja ya Tuhan, untuk mengakhiri perang tersebut. Di sini kami juga berdoa untuk para refugi atau vluchtelinge, kiranya Tuhan memberikan berkat, penghiburan dan kekuatan baik secara rohani maupun jasmani. Kami berdoa untuk gereja Tuhan dan relawan yang membantu para refugi atau vluchtelinge. Kiranya Tuhan juga memberikan berkat, hikmat, dan kekuatan untuk gereja-gereja Tuhan dan para relawan, agar mereka terus menyebarkan kasih-Nya dimanapun mereka berada. Kami juga berdoa Tuhan agar pandemi yang sudah berkurang ini segera berakhir, dan juga anak-anak Tuhan yang menderita long COVID. Kami mohon kesembuhan dari-Mu Tuhan, agar Tuhan memulihkan organ-organ yang terserang, sehingga mereka kembali sehat dan menjadi berkat dalam pelayanan. Kami juga berdoa untuk para pemimpin negara di Jerman, Bundeskanzler, dan jajarannya, juga pemimpin negara Indonesia, Pak Jokowi dan jajarannya, agar diberikan hikmat dalam memimpin negara dan roda perekonomian dengan baik. Kami juga berdoa untuk para penginjil di seluruh dunia, kiranya Tuhan memberikan perlindungan dalam pelayanan dan keluarga mereka. Kiranya Tuhan membuka pintu-pintu hati yang tertutup untuk mendengar kebenaran-Mu. Kami berdoa untuk penyebaran Injil di televisi dan di radio. Kami mohon Tuhan memberkati dan mencapai hati para penonton dan pendengar, agar mereka mendapat hikmat dan berkat dari penginjilan tersebut. Tuhan, kami juga berdoa untuk mereka yang menjadi korban bencana alam, seperti gempa bumi, gunung meletus, dan sebagainya. Kami mohon campur tangan-Mu saja ya Bapa, kiranya Tuhan memberikan keteguhan iman dan kekuatan dan hikmat bagi anak-anak-Mu Tuhan, agar mereka menjadi berkat bagi diri mereka sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitarnya. Semua ini Tuhan, kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang kekal, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kita masuk. Silakan Ibu Eni. Oke, saya tutup mute-nya ya, maaf. Sebelum kita doa penutup, izinkan saya mengucapkan selamat ulang tahun yang keempat buat KTB. Tentunya kita telah melihat bagaimana kasih karunia Tuhan di dalam persekutuan KTB ini, di mana Tuhan telah memeliharanya ya. Dan saya berharap kepada semua tim yang bekerja di dalam persekutuan KTB, kalian harus hidup di dalam roh dan kebenaran. Karena apa? Kalau kita tidak dipimpin oleh roh, makanya kita dipimpin oleh kedagingan kita. Jangan sampai, jangan ada perpecahan di KTB ini antara semua teamwork pekerja.
harus bergandengan tangan. Jangan ada yang mundur kalau diberikan tugas. Hati-hati di dalam hal itu. Kenapa? Kalau secara psikologi ya, kalau kalian mundur di dalam pelayanan berarti ada sesuatu hal. Nah, itu harus dibereskan antara hubungan pribadi kita dengan Tuhan ya. Dan kemudian saya juga ingin berterima kasih kepada Ibu Alida sebagai tim kerja kami dari Sejarah Penebusan ya. Saya sangat bersyukur sekali dari buku pengajaran Sejarah Penebusan banyak mengubah hidup saya. Dulu saya Heni yang lama dengan Heni yang baru, sekarang jelas sekali banyak perubahannya. Di buku Sejarah Penebusan yang kedua ini, terutama saya sering sekali menangis waktu dulu. Saya sering berkata, Tuhan, saya adalah umat Israel yang bebal. Saya juga orang yang tidak berkenan terhadap Tuhan. Sehingga saya pegang janji yang Tuhan berikan kepada Abraham. Itu berlaku untuk kita. Janji yang Tuhan berikan kepada Abraham itu berlaku untuk kita. Nah, tadi Ibu Alida sudah mengajarkan bahwa di perjanjian lama sampai perjanjian baru yang pernah saya ajarkan juga, tokoh utamanya adalah siapa? Tokoh utamanya adalah Yesus Kristus ya. Jadi kita lihat benang merah ya, pelajaran sejarah penebusan ini menunjukkan benang merah yang tadi Ibu Alida berkata apa? Adalah mata rantai ya. Luar biasa Alkitab kita saudara-saudaraku. Ya, karena apa? Karena mencatat hal-hal yang penting. Saya bangga loh jadi orang Kristen. Dulu saya bukan orang percaya, saya umat lain, maksudnya belum menjadi umat kudus Tuhan. Tetapi setelah saya menjadi umat kudus Tuhan, saya melihat, wow, agama Kristen ini sejarahnya itu konkret dicatat di seluruh dunia. Tidak ada yang terlewatkan ya. Nah, luar biasa Alkitab yang kita baca tadi, seperti yang tadi Ibu Murni udah lihatkan videonya, bagaimana gembala kita, baiklah kita mengenal gembala kita. Siapa gembala kita? Adalah Tuhan Yesus ya, yang mau mengajak kita melalui persekutuan ini, kita diberikan firman-firman Tuhan. Kita diajarkan firman-firman Tuhan supaya apa? Membekali kita menjadi umat yang kudus. Nah, tadi kita sudah mempelajari mengenai perjanjian-perjanjian, ada beberapa perjanjian ya, perjanjian Tuhan terhadap manusia dari Adam tadi pertama, kemudian penebusan Tuhan Yesus, terus kita dikasih karunia pada zaman sekarang ya, manusia kita yang berdosa karena kelakuannya Adam, maksudnya Adam dan Hawa waktu itu, sehingga kita membawa warisan dosa itu dan kita ditebus. Nah, alangkah baiknya Tuhan memanggil Abraham. Nah, Abraham ini yang kita pelajari di buku Sejarah Penebusan kedua ini. Yang benar yang kata Ibu Alida tadi itu perjanjian sulu. Nanti bulan depan Ibu Alida akan mengajarkan mengenai perjanjian sulu dari keturunan yang keempat, yaitu Yusuf. Dia akan masuk ke Mesir, tapi Tuhan berjanji dia akan dikembalikan ke tanah Kanaan. Dan nanti dengarkan, itu bagus sekali. Sampai saya juga waktu mendengarkan itu, Bapak Ibu, hebat ya Tuhan, luar biasa ya. Baik, sebelum ini saya akan ajak Bapak Ibu untuk mengakhiri, sebelum ada tanya jawab, saya akan mendoakan ya. Berhubung saya bukan pendeta, saya akan meminta kepada Tuhan untuk memberkati kita semua ya. Jadi berkat itu datangnya dari Tuhan, bukan saya. Ya, memang saya diurapi sebagai anak-anak Tuhan ya. Jadi saya hanya menjadi penyalur. Jadi mari kita satukan hati dalam doa dan ditutup dengan doa Bapa kami ya. Baik, Bapak Surgawi, terima kasih ya Bapak untuk hari ini persekutuan KTB dapat berjalan dengan lancar, dengan baik, itu semua karena kasih anugerah Bapa. Bapa, kami juga bersyukur kalau persekutuan KTB telah berusia 4 tahun, itu semua karena Tuhan yang memelihara persekutuan ini. Bapa, hamba-Mu memohon agar Engkau mengikat setiap teamwork ya, pelayan-pelayan-Mu yang bekerja di KTB agar mereka bisa menangkap
isi hatimu ya Bapa, untuk mau melayani Engkau. Di dalam hidup ini Bapa adalah satu kehormatan bagi kami kalau kami bisa melayani Engkau ya Bapa. Bapa Surgawi, hamba berdoa biarlah tim pelayanan dari KTB ini Bapa, boleh Engkau ikat mereka dengan tali kasih-Mu dan Engkau mempersatukan mereka satu suara ya Bapa, hanya memandang kepadamu, apapun yang mereka lakukan hanya untuk Tuhan saja, bukan untuk teman-teman, tetapi hanya untuk Tuhan. Begitu juga saya dan Ibu Alida ya Bapa, ajar kami terus merendahkan hati kami ya Bapa. Kami mau berbagi di dalam persekutuan KTB ini untuk Bapa menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bapa Surgawi, biarlah damai sejahtera kesehatan-Mu Engkau berikan kepada seluruh pelayan-pelayan-Mu ya Bapa, dan Engkau yang memberikan kemenangan demi kemenangan setiap hari ya Bapa. Bapa, kami terus bergantung kepadamu, kami percaya melalui urapan-Mu, kuasa mujizat-Mu, Engkau menyembuhkan Ibu Murni dan Ibu Yanti yang saat ini sedang akut di dalam tenggorokan mereka ya Bapa. Bapa, hamba percaya Engkau yang memulihkan kesehatan mereka ya Bapa. Terima kasih juga untuk teman-teman yang telah hadir di sini Bapa, dan biarlah pelajaran ini mereka bisa bawa pulang dengan mereka mengerti apa tentang pengajaran-pengajaran ini ya Bapa. Begitu juga untuk pengajaran bulan depan, kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Berkati Ibu Alida secara khusus Tuhan untuk menyampaikan ini kepada kami. Bapa Surgawi, kami rindu, kami mau menerima berkat yang dari surga atas kehidupan kami saat ini ya Bapa. Biarlah Engkau sendiri yang memberkati kami ya Bapa, agar kami menjadi manusia yang kudus, umat-Mu yang kudus, mempersiapkan hati kami agar kami bisa bertemu muka dengan kelak nanti pada hari kedatangan-Mu ya Bapa. Tuhan akan menyinari kita dengan terangnya yang akan menuntun perjalanan hidup kita. Tuhan akan memberkati kita senantiasa, dan Tuhan juga yang akan memampukan kita menjadi pemenang-pemenang, menjadi saksi-saksi Tuhan Kristus, dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan kasih karunia Allah Bapa, kasih pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, dengan persekutuan Roh Kudus ya, yang menolong kami, yang menolong kita semua, akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Dalam nama Yesus, ibadah kita selesai. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami dan dari kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Ya. Amin. Baik, mungkin bisa dibuka mute-nya supaya mereka bisa berkomunikasi dan mereka bisa menanyakan pertanyaan ya. Ya, boleh silakan. ya, Ibu Heni bisa buka ya? Ya, sudah terbuka. Sudah buka. Ya. Baik, kita ibadah sudah selesai. Ya. Ini sudah jam 3.15. Jadi kita masih belum lama banget, tapi sekarang waktunya untuk tanya jawab, atau mungkin ada tambahan, atau mungkin ada yang belum mengerti. Silakan. Ini ada Ibu Alida dan Ibu Heni. Silakan ya. Kita berikan waktu untuk saling sharing. Mungkin ada yang masih tadi kelewatan ya, atau ada tambahan begitu. Ayo silakan, ini waktunya saat ini ya.
Dari Erika. Silakan Erika. Ya, Sampai udah di 2 mana? kali. Aku nggak tahu. Enggak apa-apa. Ulangi aja dari pertama dia Ulangi pertanyaannya. dari pertama. Iya, ulangi Iya. coba. Nah, Ya, ayo. saya mau menambahkan bahwa saya berterima kasih bahwa saya baru tahu kalau ada 2 kambing tadi ya. 2 kambing yang mau Sama. dipersembahkan. 1 untuk Sama. Tuhan, oke, nggak masalah. Tapi yang 1 tadi itu dibawa dia ke padang tandus, dilempari katanya, diludahi, dipukulin. Itu nggak masuk akal buat saya. Kok dosa manusia dilimpahkan ke kambing tersebut? Nah, kalau saya pikirkan, aduh, nggak mau deh aku berbuat dosa lagi, kira-kira begitu. Aku jadi malu. Malu kan, dosa saya kok ke kambing. Janganlah kan gitu kan. Apalagi ilustrasi sekarang di perjanjian baru, Yesus itu sendiri, anak Allah. Dikorbankan kepada dia semuanya, dilimpahkan ke dia semua dosa kita. Dia yang menanggung, nggak masuk akal. Aku makanya mau bertobat gitu ya. Semakin lebih baik lagi menjadi manusia baru. Komitmen. Terus yang kedua, ada lagi yang mengenai tadi tentang Abraham menerima 7 kali perjanjian dari Allah. Katanya ya. Perjanjian keempat yang paling penting itu perjanjian suluh. Sementara dalam pikiranku adalah perjanjian yang ke-7. Ketika Allah memberikan janji, memberikan seorang anak. Sarah waktu itu umur 90 tahun, Abraham 100 tahun. Jadi nggak masuk akal. Sudah sangat terlalu tua mempunyai seorang anak. Jadi pikiranku adalah itu adalah perjanjian yang paling penting. Ternyata bukan. Jadi terima kasih buat Bu Alida. Nanti semoga diterangkan lagi biar saya semakin mengerti. Di awal tahun 2023 ini, itu yang menjadi sangat penting bagiku. Untuk menjadi lebih baik lagi, menjadi pengikut Kristus. Menjadi laskar Kristus. Dari Medan, Indonesia. Amin, amin. Luar biasa orang Medan ini. Keluarlah bataknya. Tadi yang pertama, dengar dia panggil nama saya. Ku jawab ya Tuhan. Ya, benar, amin ya. Sebenarnya perjanjian suluh itu ya, perjanjian suluh itu kan di Kejadian 15. Tapi kalau kita baca Kejadian 14, yaitu 1 pasal sebelumnya, itu cerita bagaimana ada perang dunia pertama kali. Perang dunia pertama. Coba dibuka ayatnya. Kejadian kan perjanjian suluh adanya di Kejadian 15. Ya kan? Di Kejadian 14 ada bilang Abraham mengalahkan raja-raja di timur dan menolong Lot. Tapi sebelum menolong Lot, itu ada perang dunia yang mana 9 negara berperang. 9 negara. Ini perang dunia pertama. Bayangin, 4 negara bersekutu perang dengan 5 negara bersekutu. Jadi 2 sekutu ini perang, ya kan? Nah, ceritanya si Lot itu, ya kan, di bagian selatan, ya, utara sama selatan, ya kan? Yang mana utara menang. Ya kalau zaman dulu kalau menang kan dirampasin kan semuanya. Kan dirampasin ya termasuk si Lot itu ditawan. Ya. Nah, ketika ditawan itu Abraham mendengar keponakannya ditawan, kemudian Abraham itu bayangkan hanya dengan membawa 318 orang dia itu mengejar dan akhirnya bisa menyelamatkan Lot. Tapi pada waktu itu Abraham sangat takut kan. Aduh, itu 4 negara loh ya. Bisa-bisa dia nyerang balik. Ya dong, saya juga kalau jadi Abraham juga saya takut ya. Namanya juga serang-serangan kan, serang balik. Maka itulah ada Kejadian 15. Coba dibaca Kejadian 15 ayat 1 yang tadi doanya tadi. Kemudian ada yang bisa baca? Kejadian 15 ayat 1. Kejadian 15 ayat 1. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam satu penglihatan. Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Ya, jadi sebelum perjanjian suluh ini, Tuhan udah bilang jangan takut Abraham gitu. Karena kenapa? Kok tiba-tiba mau bikin perjanjian dibilang dulu jangan takut gitu ya kan? Karena Abraham takut, dia udah menyelamatkan Lot, tapi dia takut musuh dari 4 bangsa loh.
4 bangsa itu akan serang balik ke dia pasti. Tapi dia sangat takut. Jadi sebenarnya dia sangat takut. Tapi Tuhan bilang, jangan takut. Aku perisaimu. Ya, langsung bikin perjanjian suluh itu bahwa nggak usah khawatir bahwa nanti kamu bakal punya keturunan yang berlimpah banyaknya, kamu akan menguasai tanah dari barat, utara, selatan, timur itu. Dibikin penghiburan seperti demikian gitu, seperti itu. Jadi luar biasa. Makanya kalau yang lain kan perjanjian yang lain-lain itu kan tidak ada apa ya fisiknya ya. Tapi kalau perjanjian suluh itu ada fisiknya, yaitu suluhnya jalan gitu. Apinya itu ada jalan gitu. Makanya lebih sangat bermakna sekali seperti itu. Dari saya hanya bisa mengucapkan terima kasih atas firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Alida, dan saya banyak belajar dari Ibu Alida. Dan itu aja sih, sementara ini belum ada pertanyaan Ibu Alida, saya mesti baca dulu lagi baru bisa. Tapi terima kasih banyak Ibu Alida. Itu semua ada. Tadi saya membahas itu, pelajaran saya semuanya bab 1 dan bab 2. Jadi langsung 2 bab. Ibu, saya ada pertanyaan, Bu. Ya. Yang dari dari perjanjian itu yang untuk dari kambing, dari Azazel tadi, tapi terus ke bawahnya lagi. Kan kambing itu haruslah persembahan tidak bercela dan tidak bernoda. Kan seperti persembahan Tuhan Yesus, kan Tuhan Yesus juga seorang Mesias yang tidak bernoda dan tidak bercela. Terus kalau ada persembahan, ada di buku itu karena ditulis gitu. Kalau yang mempersembahkan binatang-binatang yang misalnya buta, sakit, ataupun timpang, dan mereka yang memberikan persembahan seperti demikian akan dikutuk. Itu maksudnya dikutuk siapa itu, Bu? Dari dapat kutukan dari Tuhan itu atau? Ditulisnya di Malaki, Bu, di Malaki, kitab terakhir. Iya. Malaki pasal 1. Malaki 1 pas ayat 7 sampai 14 ya. Ya, tapi kan kepanjangan. Baca aja yang ayat 8. Kan di situ dibilangin kan, kalau kasih persembahan ya tentu jangan yang timpang, jangan yang buta, jangan yang penyakitan seperti itu. Ya kan? Artinya tapi kemudian Tuhan marah sama bangsa Israel karena ternyata lama-kelamaan bangsa Israel mulai hitung-hitungan sama Tuhan, ya kan? Kok kasihnya yang gemuk ya? Ngapain ya? Toh juga dipotong juga sayang, ya kan? Ya kan? Kasih aja yang udah timpang gitu loh, seperti itu. Jadi akhirnya mereka itu memberikan korban persembahan, mereka menjalani hari Sabat itu karena terpaksa, formalitas. Bukan karena kekalahan hati. Nah, hari ini mengajarkan kita apa? Zaman now yang namanya korban itu adalah duit ujung-ujungnya, kan? Uang dan juga tubuh kita, mungkin kita melayani di gereja seperti itu, ya kan? Jadi pada waktu kita memberikan persembahan juga kita memberikan persembahan juga dengan rela hati, dengan tidak terpaksa. Kalau kita kasihnya terpaksa karena dilihat orang, maka itu dianggapnya persembahan yang timpang. Nah, itu akan menjadi seperti Kain, yang dimana bukan hanya uang yang nggak diterima persembahannya, tapi diri kita pun nggak diterima, seperti itu. Karena sebenarnya di mata Tuhan bukan karena persembahannya, ketulusan. Karena sebenarnya Tuhan tuh mau lihat hatinya. Karena kenapa? Karena setelah jatuh dosa, manusia itu hatinya ada di uang. Ya, karena itu. Ya, maksudnya setiap orang pasti ada ya, ada yang uang, ada yang hal yang lain gitu ya kan. Selain Tuhan, maksudnya saya begitu ya. Ada hatinya itu bukan sama Tuhan setelah orang yang jatuh dosa, tapi hatinya sama hal yang lain. Nah, menduakan hati begitu maksudnya. Ya, tapi kan yang umumnya uang biasanya gitu kan. Nah, karena itu setelah jatuh dosa baru coba kita lihat di Taman Eden, apakah Adam disuruh kasih persembahan? Tidak. Karena tidak ada jatuh dosa. Kalau nggak ada dosa, Tuhan nggak minta persembahan. Tapi persembahan itu baru ada setelah Adam jatuh dosa. Artinya apa? Tuhan mau lihat hati manusia itu mau dikasih ke dia gimana? Serelanya seperti apa? Maka itu ada namanya persembahan. Jadi persembahan itu ada karena dosa. Kenapa? Karena hati manusia itu ada di situ. Di uang itu. Gitu.
Terima kasih, Ibu. Sebenarnya gambarannya Yesus Kristus bukan hanya kambing Azazel ya, semua juga sama ya, kayak domba Paskah ya, sama kan? Domba Paskah dikurung selama 4 hari, 4 hari terus dilihat gimana, harus disembelih pada jam 3 sore, itu juga semua melambangkan Yesus kan. Terus bagaimana bangsa Israel itu kalau makan domba Paskah itu nggak ibaratnya kita makan ayam tuh paha ceklek gitu kita buka ya kan, kita suka kalau makan kan suka patahin tuh. Nah mereka tuh kalau makan begitu nggak boleh dipatahin gitu kan, tetapi mereka itu obey, mereka tuh taat walaupun nggak ngerti maksudnya apa ya, kenapa nggak boleh makan apa tulang tuh diklek kan nggak boleh begitu ya kan, tapi untungnya mereka taat, dan karena ketaatan mereka maka kaki Yesus tidak dipatahin ya kan. Yang dipatah hanya karena penyamun kanan kiri, tapi kaki Yesus tidak dipatahin. Maka ada kan ayatnya dibilanginnya kaki Yesus tidak dipatahin, hanya itunya aja yang ditusuk, itu sesuai dengan ya. Jadi semuanya ada gambarnya, tetapi semua berhubungan dengan Yesus gitu maksudnya. Ya. Tapi domba itu kan langsung potong begitu. Kambing Azazel sedih sekali gitu maksudnya saya gitu. Ya. Bagaimana? Ini Natal ini mau bertanya, silakan. Hello everyone. Saya baru pertama kali ikut. Salam kenal ya. Selamat datang. Halo. Thank you sebelumnya untuk sharingnya. Kenapa? Cantik sekali adikku ini. Baru pertama kali lihat mukanya. Silakan Natali. Iya. Oke. Saya tadi mau nyampein thank you sekali karena saya juga baru tahu, terutama kan saya selama ini ikut pelajaran entah sekolah ataupun ikut pelajaran Alkitab. Saya benar-benar nggak tahu masalah yang tadi tentang 2 kambing. Wah, banyak yang nggak tahu ya. Iya, betul sekali. Dari sisi saya tadi saya menanyakan, dari sisi saya yang saya tangkap, dalam perjanjian lama tadi kan disebutkan 2 kambing itu digunakan sebagai korban penghapusan dosa. Dan sekarang kan kita sudah hidup di perjanjian baru kan ganti, bukan kita harus menyembelih kambing lagi, tapi kita cukup untuk menyampaikan kita bertobat dalam nama Tuhan Yesus lah begitu dalam ya. nama Tuhan Yesus, betul. Ya. Yang pertanyaan yang tiba-tiba muncul di kepala saya tadi, tapi saya mau tanya bolak-balik tadi kok pasti seru sekali ya, makanya saya mendengarkan. Apakah teman-teman kita yang agama Muslim ini kan setiap tahun kan merayakan Idul Adha, di mana mereka juga mereka masih menyembelih pakai kambing. perjanjian lama, mereka pikir Betul ya, bener ya, itu berarti ya. Betul. Iya. Kan saya tanya sama mereka, kenapa kok kamu menyembelihnya kambing? Kok enggak yang lain? Saya tanya, enggak domba atau mungkin Tapi hewan sapi yang lain? Tapi kambing yang pertama mereka yang biasanya kambing Betul. Mereka selalu kambing. Enggak cuma waktu Idul Adha, mungkin ketika Akikoh, jadi kalau nggak salah itu bulanan Manye gitu ya mungkin ya. Bulanannya mereka maksudnya untuk merayakan satu bulanan anak mereka gitu kan. Akikah. Akikah mungkin maksudnya ya. Nikahan ya. Akikah, betul. Kayak gitu. Ternyata di perjanjian lama sudah ditulis ya. Ya, Iya, cuma karena itu di imamat sangat complicated dan jadi ngantuk bacanya kadang-kadang jadi kelewatan. Betul Andi. Soalnya tapi sekarang kalau kita saya lihat baca lagi ulangan sama imamat itu kayak baca satu pasal itu penuh dengan perjuangan. Ngantuk. Banyak diulang. Contoh kayak kemah ini yang saya sampai hafal itu ukuran tenda kemah Tabernakel ya. Anda tahu panjangnya berapa ukuran tabernakel itu semuanya mengenai Yesus Kristus by the way. Iya. Ya. Yang buku pertama Ibu. Ya.
Ya, tenda ya, termenakar. Sampai ukurannya Batranu itu juga tentang Yesus. Oh, ya. Ya, the news for me. Thank you. Sama. Wah, kita banyak mempelajari ini ya. Semakin dalam ya, semakin apa, banyak dapat berkat hari ini. Bagaimana yang lain ini? Ida, ini ada mau tanya ini? Saya, Ibu Alida, tadi waktu Ibu di firman Tuhan itu kan dikatakan juga bahwa kambing itu akan dikirim ke gurun pasir. Nah, terus setelah itu padang gurun, bukan gurun pasir, padang gurun. Ya, maksudnya padang gurun. Maksudnya di luar Yerusalem maksudnya ya, Ya. padang gurun. Terus setelah itu bagaimana itu, Bu? Setelah itu dilepaskan, udah babak belur ya, tinggal kan dibilang buat menjadi makanan binatang buas. Jadi matinya dengan binatang buas seperti itu. Matinya dengan tidak terhormat ya. Ya, binatang buas kan, sama ya, dengan Yesus kan, ketika dia disalib kan dengan cara bukan hukum Israel kan, tapi dengan hukum Romawi kan. Ya. Ya, karena salib itu bukan hukum bangsa Israel, itu hukuman Romawi, Roma. Jadi artinya di luar itu, maka dibilang di luar gitu. Ya. Oh iya benar ya, pas sekali ya. Betul ya. Iya kan, menurut cerita juga kalau disalibkan itu mati secara tidak terhormat gitu ya, Bu ya? Iya, karena menurut bangsa Roma itu dari semua hukuman itu paling menyedihkan itu hukuman salib. Karena hukuman salib itu sebenarnya matinya pelan-pelan. Karena dia sakit, dia menyiksa ya. Hukumannya itu katanya paling menyiksa itu hukuman itu karena dia mati pelan-pelan dan dia matinya dehidrasi gitu, sehingga seperti itu gitu. Kan mati pelan-pelan lebih menyiksa kan, maksudnya begitu kan. Kadang-kadang kalau dia sehat matinya berhari-hari baru mati kan. Ya. Tapi burung-burung gagak udah patokin matanya, udah patokin ini seperti itu ya kan. Jadi seperti itu. Jadi gimana Ida? Ada pertanyaan deh Ida? Ada tambahin? Ya Kak Murni, makasih. Kayaknya wajah baru. Nah, terus ada adik? Kalau mau tahu mengenai Yesus Kristus, bagaimana dia disalib, itu Nabi Yesaya sudah menubuatkan mengenai Yesus itu 700 tahun yang lalu. Kan Yesaya itu hidupnya 700 tahun sebelum Yesus. Jadi mungkin baca Yesaya 53, Yesaya pasal 53, itu semua dia cerita bagaimana dia mendapat penglihatan tuh Yesus tuh diapain. Ya, saya baca Yesaya 53, dia bilang dia tidak tampan, semaraknya pun nggak ada, sehingga kita rupanya pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Jadi nggak ada orang yang peduli karena mukanya seperti itu, ya kan? Terus ayat 3, ia dihina dan dihindari orang, ya. Dia menderita kesakitan, ya. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya, ya. Tetapi ayat 4, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, kesengsaraan kita lah yang dipikulnya, ya kan? Terus ayat 5, tetapi dia tertikam, ya. Dia diremukkan, ya. Terus kalau baca terus ya, ayat 7. Ayat 7. Oh iya. Dia dianiaya ya, seperti anak domba ya. Terus seperti itu, baca terus itu ya, saya kasih nubuat itu bahwa ya nanti Yesus tuh diapain gitu. Ya, terus di ayat 9. Di ayat 9, orang di antara orang dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat, kan kanan kirinya penjahat-penjahat kan. Ya, seperti itu. Itu Yesaya. Kalau mau baca mengenai Yesaya itu nangis terus dia ceritanya Nabi itu. Jadi baca aja itu Yesaya. Ada yang mau bertanya silakan ya.
Ada tambahan dari Bu Heni juga? Enggak, kalau saya enggak ada tambahan. Kalian akan nanti hari berikutnya nanti akan dapat lagi pelajaran-pelajaran lain. Makanya saya minta kepada saudara-saudara sekalian rutin, karena pelajaran sejarah penebusan ini tidak didapat di gereja lokal Anda. Jadi ini dapatnya khusus ya. Saya juga merasa bersyukur loh mendapatkan pengajaran sejarah penebusan ini. Gitu, sangat bersyukur. Ini Oh iya, siapa nih? untuk Ibu Natali ya, katanya kalau baca Alkitab kenapa ngantuk banget ya. Kita baca Yesaya 29 ayat 10, Bu. 10-11. Yesaya 29 ayat 10 sampai 11. Saya bacakan, sebab Tuhan telah membuat kamu tidur nyenyak, ngantuk kalau baca. Matamu yakni telah dipejamkannya, dan mukamu yaitu telah ditudunginya. Maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti isi sebuah kitab yang termeterai. Termeterai artinya begini, kita bisa baca tapi nggak tahu maksudnya apa gitu. Ya kan? Kayak bisa baca tapi nggak tahu jadi ngantuk pasti gitu ya. Ya kan? Bener nggak? Tapi kalau kita ngerti ya kita jadi melek kan? Bener nggak? Khususnya di bagian perjanjian lama. Iya, ya. Jadi baiklah baca ini, maka yang akan menjawab, aku tidak dapat sebab kitab ini termaterai, ya kan, seperti itu. Jadi maksudnya apa? Jadi memang rahasia kan tadi kan dibilang Yesus itu adalah rahasia, ya kan, rahasia yang tersembunyi, ya kan. Maka yang hanya disingkapkan kepada orang-orang yang mau mencari Dia. Jadi ini walaupun sepertinya Yesus ini, tapi kalau bukan anak Tuhan, bukan anak gembala tadi yang tadinya video itu, ya kan? Maka walaupun dikasih Alkitab, diinin nggak ngerti-ngerti dan nggak bisa percaya Yesus itu, gitu sebagai juru selamat. Tetapi kalau memang itu memang itu adalah gembalaku, ya kan? Yesus adalah gembalaku, maka ketika dibukakan langsung wah. Iya, langsung seperti begitu, langsung seperti itu. Itu beda loh, rohnya langsung panas sekali hati kita, langsung kena sekali. Itu berarti kita nih domba yang benar ya. Karena ketika domba mengenal suara gembalanya. Ketika dikasih firman Tuhan, kita langsung panas, hati kita tergerak. Itu benar-benar kita dombanya. Jadi Yesus adalah gembala. Tapi kalau kita panas, nggak ngerti-ngerti, misalkan gitu ya. Kadang-kadang maaf ya, kadang-kadang anggota keluarga saya juga begitu, ya nggak mau, ya kan. Makanya baru dibilangin kita mesti doa buat mereka supaya Tuhan melimpahkan kasih karunia supaya mereka bisa dibukakan oleh Amin. Ya. Ya, benar. Jadi itu ada itu. Bentar saya cari itu. Jadi kita harus minta sama Yesus. Kita minta sama Tuhan tolong ini si A ini tolong kasih karunia kepada dia supaya dia bisa menerima firman Tuhan, supaya bisa menerima keselamatan seperti itu.